Wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dampak gadget berlebihan pada anak. Nama-nama kelompok kami yaitu Zara Hera, Melanie Dia, Nadifa Junika, dan Cindy Jovana. Konteks masalah. Situasi di lapangan ada berbagai banyak alasan. 1. Anak menggunakan gadget berjam-jam tanpa pengawasan penuh. 2. Orang tua sering memberi gadget anak agar menjadi tenang. 3. Kurangnya pemahaman orang tua tentang dampak jangka panjang. 4. Waktu belajar anak terganggu oleh gadget. 5. Minimnya aktivitas alternatif selain gadget di rumah. Sekitar kurang lebih 70% anak menggunakan gadget setiap hari lebih dari 3 jam. Kurang lebih juga 60% orang tua kesulitan membatasi penggunaan gadget anak. 40% penggunaan gadget untuk tujuan edukasi. Oh iya, masalah ini relevan dengan SDG 4, pendidikan berkualitas karena mempengaruhi kualitas belajar dan perkembangan anak. Nah, selanjutnya ada Yusuf Pesona. Di sini ada Ibu Siti Rahmawati yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yang berusia 35 tahun dan memiliki 1 anak SD. Tinggalnya di perkotaan. Nah, kata Ibu Siti Rahmawati, saya kasih HP biar anak diam, tapi lama-lama jadi keterusan. Nah, di sini ada tujuan utama dari Yusuf pesanannya. Yang pertama itu anak bisa belajar dengan baik tanpa kecanduan gadget. Nah, konteks hidupnya mengurus rumah tangga plus kadang kerja sampingan. Yang kedua, waktu terbatas untuk mendampingi anak belajar. Yang ketiga, gadget sering jadi penolong saat sibuk. Nah, frustasi utamanya itu ada 3 juga. Yang pertama, anak sulit lepas dari gadget. Yang kedua, susah mengatur waktu belajar anak. Yang ketiga, anak mudah marah saat gadgetnya diambil. Lalu yang diinginkan itu ada anak tetap bisa pakai gadget tapi terkontrol. Lalu kedua, anak rajin belajar tanpa dipaksa. Yang ketiga, anak ada panduan jelas untuk mengatur pengaturan penggunaan gadget. Selanjutnya yaitu ada empathy map. Yang pertama yaitu think and feel yang dirasakan oleh persona. Ada khawatir anak kecanduan gadget, takut pendidikan anak terganggu, dan bingung cara membatasinya tanpa konflik. Yang dilihat atau see yaitu anak terus pegang HP, teman-teman anak juga main gadget, dan banyak konten digital yang menarik. Selanjutnya ada say, sudah ya main HP-nya, belajar dulu baru main. Dan yang terakhir itu jangan kebanyakan gadget. Do atau yang dilakukan oleh persona yaitu memberi gadget saat sibuk, menegur anak saat terlalu lama bermain, dan kadang menyerah dan membiarkan saja. Selanjutnya ada pain, yaitu anak sulit diatur, waktu belajar berkurang, dan hubungan dengan anak menjadi tegang. Yang terakhir yaitu ada gain, anak lebih disiplin, waktu belajar teratur, dan penggunaan gadget lebih sehat. Lalu selanjutnya ada Value Proposition Canvas, Customer Profile. Yang pertama di sini ada Customer Jobs. Customer Jobs ini terdiri dari 3. Yang pertama itu fungsional. Nah, fungsional ini mengatur penggunaan gadget anak agar tidak berlebihan. Lalu yang kedua, memastikan anak tetap belajar dengan baik di rumah. Yang ketiga, membagi waktu anak antara belajar dan bermain. Lalu yang kedua itu ada sosial. Sosial ini ada 2 macamnya, yaitu menjadi orang tua yang dianggap mendidik anak dengan baik. Yang kedua itu tidak terlihat gagal dalam mengontrol anak. Nah, yang terakhir ada emosional, merasa tenang karena anak tidak kecanduan gadget, lalu tidak stres atau marah saat mengatur anak. Nah, ini tuh menciptakan keseimbangan antara penggunaan gadget dan kegiatan belajar anak agar pendidikan anak tetap optimal tanpa konflik di rumah. Nah, lalu sekarang ada pains. Pains ini terdiri dari 3 macam, yaitu anak lebih memilih gadget daripada belajar. Nah, yang kedua tidak tahu cara membatasi yang efektif. Yang ketiga, anak marah saat gadgetnya diambil. Nah, ini tidak bisa mengontrol penggunaan gadget tanpa menimbulkan konflik. Lalu ada genes. Nah, genes ini ada 3 juga.
Yang pertama itu ada anak disiplin dalam penggunaan gadget. Yang kedua, waktu belajar lebih teratur. Yang ketiga, hubungan ibu dan anak tetap harmonis. Anak tetap bisa menggunakan gadget secara sehat tanpa mengganggu pendidikan. Nah, ini itu orang tua membutuhkan cara yang praktis dan realistis untuk mengontrol penggunaan gadget anak tanpa selalu mengawasi secara penuh. Journey map fase pertama itu pagi hari, anak siap sekolah, emosinya netral. Fase kedua itu pulang sekolah, anak langsung pegang gadget, emosinya itu ibu mulai khawatir. Fase ketiga itu waktu belajar, anak menolak belajar karena asik bermain gadget, emosinya itu frustasi. Fase keempat itu konflik, ibu menegur, anak marah, emosinya itu kesal dan lelah. Fase kelima itu malam hari, anak masih bermain gadget, emosinya itu khawatir tapi pasrah. Titik kritisnya itu fase 3, orang tua kesulitan mengalihkan anak dari gadget ke belajar. Peluang solusi dan relevansi SDG 4. 1. Panduan orang tua. Edukasi praktis tentang cara membatasi gadget tanpa konflik. 2. Jadwal harian anak. Pembagian waktu jelas, belajar, bermain, dan istirahat. 3. Aktivitas alternatif. Kegiatan offline, membaca, bermain kreatif sebagai pengganti gadget. Relevansi SDG 4, pendidikan berkualitas, mendukung lingkungan belajar yang kondusif di rumah, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan, mengurangi distraksi digital pada anak, dan insight kuncinya, masalahnya bukan hanya pada anak, tetapi orang tua juga belum punya cara yang efektif untuk mengontrol penggunaan gadget secara sehat. Oke, sekian dari kelompok kami tentang presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.